Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian, maksud, dan tujuan P3K. P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan, adalah upaya memberikan pertolongan pertama secara cepat dan tepat kepada pekerja atau orang lain yang berada di tempat kerja yang mengalami sakit atau cedera di tempat kerja. P3K dilakukan dengan maksud memberikan perawatan darurat pada korban sebelum pertolongan yang lebih lengkap diberikan oleh dokter atau petugas kesehatan lainnya. Adapun tujuan P3K antara lain: 1. Menyelamatkan nyawa, 2. Meringankan penderitaan korban, 3. Mencegah cedera atau penyakit bertambah parah, 4. Mempertahankan daya tahan korban, 5. Menunjang upaya penyembuhan, 6. Mencarikan pertolongan lebih lanjut. Kemudian tindakan P3K, tindakan pertolongan yang harus dilakukan meliputi 1. Menilai situasi, 2. Mengamankan tempat kejadian, 3. Memberikan pertolongan. Yang pertama dilakukan adalah menilai kondisi korban. Ini dapat dilakukan dengan cara memeriksa kesadaran, pernafasan, sirkulasi darah, dan gangguan lokal. Kemudian tentukan status korban serta prioritas tindakan memberikan pertolongan. Pemberian pertolongan sesuai status korban dapat dilakukan dengan cara: 1. Baringkan korban dengan kepala lebih rendah dari tubuhnya. 2. Bila ada tanda henti nafas dan jantung, berikan resusitasi jantung paru. 2. Selimuti korban. 3. Bila luka ringan, obati seperlunya. 4. Bila luka berat, segera mencari bantuan medis yang tepat. Kemudian mencari bantuan, jika memungkinkan mencari bantuan orang lain untuk mengamankan tempat kejadian kecelakaan, menelepon rumah sakit atau tenaga medis, mengambil alat-alat P3K, membantu mengatasi perdarahan, atau membantu memindahkan korban. Kemudian fasilitas P3K. Untuk mendukung pelaksanaan P3K dibutuhkan fasilitas P3K meliputi 1. Personil atau petugas P3K, 2. Kotak P3K, 3. Ruang P3K. Apa yang dimaksud dengan ruang P3K? Ruang P3K harus cukup menampung 1. Tempat tidur pasien dan masih terdapat ruang gerak bagi seorang petugas P3K serta penempatan fasilitas P3K lainnya. Kondisi ruang P3K harus bersih, terang, dan memiliki ventilasi udara yang sangat baik. Agar mudah saat memindahkan korban, pintu ruang P3K dibuat cukup lebar. Lokasinya mudah dijangkau dari tempat kerja, dekat dengan kamar mandi, serta jalan keluar dan tempat parkir. Ruang P3K dilengkapi dengan perlengkapan berikut ini: 1. Wastafel dengan air mengalir, 2. Kertas tisu atau lap, 3. Usungan atau tandu, 4. Bidai atau spike, 5. Kotak P3K dan isi, 6. Tempat tidur dengan bantal dan selimut, 7. Tempat menyimpan tandu atau kursi roda, 8. Sabun dan sikat, 9. Pakaian bersih untuk penolong, 10. Tempat sampah dan kursi tunggu bila diperlukan, 4. Alat evakuasi dan alat transportasi, 5. Fasilitas tambahan. Sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.